Pasca Bareskrim Polri menggelar konferensi pers dan menyatakan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Joko Widodo adalah asli, polemik ijazah Presiden ke-7 ini ternyata tak begitu saja selesai. Meski sudah diputus dan tak ada unsur pidana oleh Bareskrim Polri, tak menghentikan upaya tim pembela ulama dan aktivis untuk membuka kembali kasus ijazah Jokowi. Bahkan TPUA mendesak polisi melakukan gelar perkara khusus. Alasannya, proses penyelidikan perkara ijazah Jokowi dinilai tak tuntas. Kuasa hukum Jokowi pun angkat bicara. Desakan gelar perkara disebut bentuk kriminalisasi kepada Presiden ke-7 RI itu. Permasalahannya sekarang, mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Nah ini seakan-akan ada pihak yang lagi mau menyatakan ini harus ditingkatkan. Kalau itu tidak ditingkatkan, kami tidak puas. Nah inilah yang sangat menyesatkan dan menyedihkan bagi kami. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Lantas benarkah gara-gara polemik ijazah kesarjanaannya dipertanyakan, Presiden ke-7 Joko Widodo dikriminalisasi? Tim TV One mengabarkan. Mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Kalau tadi di awal Putri bilang ini episode keberapa, tapi menurut saya lebih ke season karena memang sudah panjang sekali. Ini kalau sampai 4 tahun kita dapat gelar kayaknya. Apa, sudah S1 menyelesaikan sarjana. Lulus dong berarti? Lulus. Nah nanti ijazahnya bisa dibuktikan begitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita langsung bahas saja. Ya, dengan sejumlah narasumber. Karena memang ada narasi upaya kriminalisasi terhadap Presiden RI ke-7 Jokowi. Siapa saja yang akan menjawab soal ini tuduhan, dugaan, atau sebetulnya punya bukti nih tim kuasa hukum dari Joko Widodo. Sudah ada Prof. Firmanto Pangaribuan, kuasa hukum Jokowi. Selamat pagi, Bang Firman. Selamat pagi pemirsa. Kemudian juga ada Bang Ahmad Kozinudin, ini dari Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, pengacara tim Roy Suryo juga. Selamat pagi Bang Ahmad. Pagi. Dan yang akan menengahi karena posisinya sudah di tengah nih ya. Dan aman sekali ini. Ada analis politik Universitas Paramadina Jakarta, Bang Henry Satrio. Bang Hensa, apa kabar? Baik. Belum mulai udah ketawa-tawa nih. Oke, mungkin ini langsung. Auranya udah beda ini soalnya. Auranya beda, tegang juga kayak di tengah-tengah situ ya. Nih. Oke, mungkin langsung saja nih, yang mengeluarkan narasi upaya kriminalisasi Jokowi ini dugaan atau sebetulnya sudah punya bukti? Ya, terima kasih Putri, terima kasih. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi untuk kita semua. Jadi kan kita cermati bahwa Bareskrim Mabes Polri itu sudah melakukan penyelidikan terhadap suatu pengaduan. Dari situ kita cermati si pengadu tidak hadir, bercanda mungkin dia, memberikan pengaduan di Desember kesana kemari berkoar-koar, tidak hadir pada waktu dimintakan klarifikasi. Kemudian walaupun tidak hadir, kita harus menghormati Bareskrim. Bareskrim melakukan rangkaian penyelidikan yang sangat luas, sehingga setelah dilakukan rangkaian sangat luas, maka atas pengaduan tersebut dihentikan. Jadi saya harus sampaikan
yang diadukan itu sudah dihentikan. Tidak ada tindakan pidana. Kemudian daripada itu, mungkin dalam rangka karena ini ada atensi publik, dalam membuat ini menjadi terang, pihak Barreskrim juga memproses, meminta keterangan Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7, dan juga memproses ijazah Bapak, dan ijazah Bapak diberikan kepada Puslapfor. Jadi ijazah asli Bapak, ijazah otentik Bapak Jokowi, itu identik dengan pembanding-pembandingnya. Di mana banyak ijazah-ijazah otentik lainnya, dan juga dokumen-dokumen otentik lainnya dari UGM, termasuk keterangan dari UGM sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah tersebut, mengatakan bahwa Bapak adalah sah sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM dan sah memiliki ijazah sebagai lulusan S1 UGM. Seperti itu. Oke. Ketika suatu pengaduan dihentikan, nah ini menariknya. Kemudian masih terus narasi tidak terima dan sebagainya. Jadi unsur yang disampaikan terhadap suatu dugaan itu, suatu pengaduan itu, sudah dibuktikan oleh Barreskrim tidak ada tindak pidana. Oke. Tetapi terus dinarasikan harus, maka itu adalah suatu tindakan kriminalisasi. Nanti kita dengar apa arti kriminalisasi dari Bang Ahmad. Tapi itu dugaan atau sebetulnya Anda punya bukti gitu? Nah, yang tadi saya sampaikan itu kan sudah dibuktikan, sudah dihentikan, tapi masih Maksudnya terus. siapa yang melakukan upaya tersebut? Kan kita lihat siapa yang meminta untuk dilakukan gelar khusus. Mekanisme gelar khusus yang ketahui adalah mekanisme pada saat penyidikan. Di mana pada saat proses penyelidikan sudah ditemukan suatu peristiwa pidana dan kemudian naik ke penyidikan, di saat penyidikan ini ditutup misalnya seperti itu, dihentikan dan akhirnya diprotes ada gelar khusus. Ya. Maka boleh. Nah ini kan dari penyelidikannya aja, unsur pemalsuannya tidak bisa dibuktikan, tetapi mengatakan bahwa ini harus dibuktikan. Oke. Kira-kira begitu. Oke, Terima kasih. Bang Ahmad, ada berapa 26 poin yang disampaikan ya, termasuk salah satunya adalah penyelidikan khusus begitu. Bagaimana tanggapannya? Ya, jadi yang pertama agar kita tidak masuk nomenklatur tuduhan terhadap apa sih yang dimaksud dengan kriminalisasi itu kita awali, kita batasi, kita definisikan dulu. Kriminalisasi itu apa? Kalau kita sepakat bahwa kriminalisasi itu satu tindakan yang bukan kejahatan, kita paksakan menjadi kejahatan, itulah yang kita sepakati dulu sebagai sebuah kriminalisasi. Yang kedua, aktivitas meminta gelar perkara khusus, apakah itu bagian dari kriminalisasi, apakah itu sebuah kejahatan? Saya ingin konfirmasi kepada media, juga kepada seluruh rakyat bahwa apa yang diambil atau ditempuh oleh TPUA itu adalah tindakan hukum yang berdasarkan hukum. Tanggal 20 Mei 2025, TPUA mengajukan permintaan gelar perkara khusus kepada Biro Wasidik Barreskrim Mabes Polri dengan dasar apa? Pasal 31 dan pasal 33 Perkapolri nomor 6 2019 yang memang dimungkinkan terjadi dua gelar. Ada gelar perkara biasa, ada gelar perkara khusus. Dan terhadap permohonan itu ternyata ditindaklanjuti oleh Biro Wasidik Mabes Polri. Tanggal 4 Juni 2025, Biro Wasidik Mabes Polri mengirimkan surat jawaban. Di poin 2 ditegaskan dua hal. Yang pertama, Biro Wasidik Mabes Polri telah menerima surat permintaan gelar perkara khusus yang diajukan TPUA ke Wasidik Mabes Polri. Yang kedua, Biro Wasidik Mabes Polri menyatakan akan menindaklanjuti aduan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, tapi ini dari Bang sisi, Ahmad, kenapa tidak hadir saat dipanggil untuk dimintai klarifikasi? baik, itu yang kedua. Yang kedua adalah aduan ini kalau kita mau fair harusnya kan diposisikan sama. Terlepas tidak sama, kami tetap ikuti prosesnya. Maksudnya begini, 9 Desember 2024 TPUA mengajukan dugaan tindak pidana 3 pasal ya, 263, 264, dan 266 KUHP. Memalsukan dokumen, menggunakan dokumen palsu, dan memasukkan keterangan ke dalam palsu ke dalam akta otentik. Itu hanya dimasukkan ke Dumas. Tapi 30 April 2025, Saudara Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya, langsung terbit LP. Saya lanjutkan ke Dumas. Dumas ini semestinya juga melibatkan pihak-pihak, terutama pengadu. Bahwa benar tadi pengadu utama itu kan Pak Egy Sujana tidak hadir, itu ada unsur disampaikan sakit, operasi. Dan itu sifatnya undangan klarifikasi, bukan panggilan polisi. Undangan itu kalau kita nggak ada uzur, ya kita bisa penuhi. Kalau kita ada uzur dan beralasan, bagaimana kita mau menghadiri Tapi undangan? ada obrolan untuk dijadwalkan ulang mungkin? Lah itu kan dari Mabes, dan Mabes tidak melakukan Tidak penjadwalan ulang, langsung gelar perkara. Nah, dan dalam gelar perkara itu kita tidak dilebatkan. Ada dua hal loh yang harus ditindaklanjuti Mabes. Pertama,
pengaduannya itu sendiri. Yang kedua, bukti-bukti yang disodorkan termasuk deretan ahli yang semestinya harus ditindaklanjuti oleh Barreskrim Mabes Polri untuk diperiksa. Inilah yang kemudian kami tafsirkan proses di Barreskrim Mabes Polri secara prosedur itu tidak transparan, tidak equal, tidak kredibel, tidak akuntabel. Cacat hukum maksud Anda? Ya. Nah, karena itulah kami berinisiatif karena ada dasarnya meminta, dan ternyata pucuk dicinta ulam tiba ditindaklanjuti oleh Biro Wasidik. Di mana kriminalisasinya? Itu satu poin. Yang kedua, kita juga melihat ternyata apa yang digelar oleh Barreskrim oleh Pak Johandani Rajapuro yang ditampilkan kepada masyarakat. Di antaranya satu, saya sepil saja. KKN terjadi pada tahun 1983. 3 hari atau 4 hari yang lalu, Saudara Joko Widodo justru menyatakan KKN terjadi awal 1985. Berarti kan ada yang bermasalah. Kita bisa simpulkan, berarti Barreskrim yang salah, Jokowi yang benar, atau Jokowi yang salah, Barreskrim yang benar, atau kedua-duanya salah. Karena nggak mungkin kedua-duanya benar. Yang kedua, kemarin klien kami, Rismon Sianipar, datang ke Pak Kasmujo. Ya. Dan justru menegaskan 2 hal. Pak Kasmujo ini luar biasa, jujur, dan ini bisa menjadi teladan kita semua rakyat Indonesia. Beliau menyampaikan, pertama menegaskan bukan dosen pembimbing. Yang kedua juga ditegaskan, beliau bukan dosen akademik. Artinya 2 hal ini dibantah. Padahal sebelumnya Saudara Jokowi menyatakan, ya memang bukan dosen pembimbing skripsi, beliau itu mirip dosen juga akademik. Begitu. Ternyata tidak juga. Akademik pun dibantah. Maksud saya, kalau ada fakta-fakta seperti ini kan menjadi layak untuk kita gelar kembali. Para pihak dihadirkan. Tadi katanya Pak Firman kan ada rujukan otentik. Nah, kita nggak ngeliat rujukannya. Jangan-jangan rujukannya barang bodong. Kan gimana? Ayo. Saya tegasin dulu sedikit. Sedikit aja. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad itu adalah merupakan suatu tindakan penyidikan. Artinya sudah naik, ada peristiwa pidana. Itu yang kami maksud. Sudah tegas dikatakan tidak ada peristiwa pidana. Tadi dibilang panggilan klarifikasi, tidak perlu datang, nggak apa-apa kalau ada halangan. Undangan, bukan panggilan. Undangan. Ya, undangan klarifikasi. Artinya apa? Pada saat penyelidikan memang tidak ada paksa. Tetapi yang disampaikan, wah, kalau ntar dipanggil, baru kami datang. Berarti kan memang mintanya dipanggil. Artinya ini dia mengatakan ini pidana. Padahal sudah dilakukan riset yang begitu luar biasa. Bayangkan bercandanya. Pengadu tidak datang. Kita ngadu pada mama kita, "Ma, saya dipukul sama orang." Terus mama datang ke rumah tetangga, anak kita ketawa-ketawa sama teman yang dibilang mukul tadi. Kira-kira gimana? Saya klarifikasi, bukan nggak datang ya, ada yang datang kok. Saya terusin dulu, Pak. Baik, saya klarifikasi nanti. Ya, saya nonton aja. Yang intinya seorang yang mengadu kesana kemari kocar-kacir, ya nggak tahu ya, apakah timingnya sama, saya nggak tahu. Tapi tidak datang. Dan tadi yang disampaikan sama Bang Ahmad juga mengenai proses gelar khusus. Itu penyidikan. Pasal yang disampaikan penyidikan. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Saya yang mempertegas, jangan dicampur-campur bahwa proses penyidikan itu sudah ada tindak pidana. Ini dari awal tidak ada tindak pidana. Jadi di stop. Kira-kira gitu. Bang Heza, gimana nih? Ada narasi-narasi pengucapan bahwa adanya usaha untuk kriminalisasi. Anda melihatnya gimana? Ini kan sebetulnya ranahnya ranah hukum aja ya. Saya sih melihatnya begini. Ini terlalu panjang episode ijazah ini. 2 tahun lebih ya. Kalau menurut saya. Tapi seru ya Bang ya? Ya seru buat yang nonton kan. Kalau yang suka sinetron, kalau ini seru. Tapi menurut saya pihak utama yang menentukan palsu atau tidaknya, kalau menurut saya yang ngeluarin ijazah si UGM. Tapi kan udah jelas UGM bilang asli. Makanya begitu. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. UGM kalau udah bilang asli, dia harus stick ke asli. Kecuali nanti angin ada berubah ya. Tiba-tiba dia bilang palsu gitu. Tapi kan sampai hari ini dia bilang asli tuh. Jadi menurut saya case-nya ijazah itu selesai di UGM tuh. Kalau UGM bilang asli, ya asli gitu. Nah ini kan sekarang kelihatannya topiknya beda nih. Bukan tentang ijazah nih, tapi tentang Jokowinya nih. Nah, saya tuh berkali-kali nanya nih, mumpung ada Mas Ahmad. Ini tujuannya nih Jokowi mau diapain nih? Pokoknya Jokowinya salah atau sebetulnya mau menguak apa sih sebetulnya? Saya tadi sempat ngomong tuh, saya sempat nanya juga. Ini kalau misalnya tiba-tiba UGM bilang, karena angin perubahan itu ya, palsu nih. Terus UGM-nya gimana mau dibubarin tuh UGM? Karena
ya dia kan harus bertanggung jawab sama negara ini kan. Karena dia mengeluarkan jasa. Nah, memang serunya adalah ucapan-ucapannya Pak Jokowi, kata Mas Ahmad, kerap berubah-berubah gitu kan. Yeah. Termasuk yang viral itu, Pak Kasmujo kan viral tuh kemarin. Tapi kalau tentang ijazah, saya sebagai akademisi dan lulusan universitas, ya percaya sama universitas. Sama yang maha kuasa juga ya. Oh iya, kalau itu kan pasti jadi misalnya begini loh. Saya Unpad nih, lulus nih, dikasihkan sama Unpad nih. Nih Han ijazah ya. Kan asli tuh kan pasti kan? Iya. Saya kan nggak nanya Unpad nih asli nggak nih? UI begitu juga, BINUS juga begitu. Nah kalau ijazahnya ini kalau menurut saya memang ya UGM bilang asli, aslilah itu. Bahkan menurut saya level UGM bicara asli itu lebih tinggi dari kepolisian. Justru agak aneh kepolisian ikut-ikutan di sini nih tentang ijazah itu. Artinya emangnya kepolisian juga ikut-ikutan nggak percaya kalau UGM yang dikeluarin ijazah dari UGM itu nggak asli. Jadi ini dua hal yang berbeda kalau menurut saya. Kalau ijazah, saya percaya UGM keluarkan asli. Kalau ternyata itu nggak asli, itu UGM juga yang harus ngomong. Ya, jadi beban hukumnya sekarang udah pindah ke UGM sebetulnya. Dan saya yakin Jokowi paham itu. Gitu ya. Saya yakin Jokowi paham lah. Ini mah terserah aja urusan UGM aja. Nah tentang kriminalisasi ini ranah hukum nih. Bahasanya saya juga baru tahu tuh arti kriminalisasi tadi yang dijelaskan oleh Pak Ahmad. Nah jadi ini diselesaikan secara hukum aja. Tapi kalau menurut saya ini case-nya agak bergeser dari si ijazah itu. Ini pendapat saya ya. Saya kan bukan ahli dokumen nih, Muhammad. Tapi yang saya lihat itu adalah bukan ahli fotokopi juga ya? Bukan. Makanya saya pernah bilang tuh, ini ingat-ingat fotokopi. Setelah UGM bilang ini asli, terus siapa lagi yang kita mau tanyain? Yang terima tukang fotokopi yang terima fotokopian waktu dia kesini dia bawa ijazah asli atau fotokopian juga kan jadi kemana-mana. Nah ini kalau saya melihatnya ini dua hal yang berbeda antara ijazah dengan kriminalisasi. Mungkin kriminalisasi ini hukum, tapi kalau saya ijazah saya ngelihatnya karena saya bukan ahli dokumen, saya ngelihatnya ke UGM-nya aja. Baik. Jadi kalau UGM putuskan asli, ya udah kita dengerin dia aja tuh. Nah, tim dari Roy Suryo CS kan sebetulnya juga sudah meminta langsung ke UGM, meneliti langsung bahkan berkas atau dokumen-dokumen pendidikannya Pak Jokowi. Tapi kan itu yang kemudian jadi dasar ya, mengatakan bahwa dokumen pendidikan Pak Jokowi ini dianggap mencurigakan begitulah ya, tidak asli atau reproduksi bahasanya begitu. Tapi apakah nanti kalau Pak Jokowi menunjukkan langsung nih ijazahnya, skripsinya, selesai masalah kita? Nanti kita bahas ya, usai jeda berikut. Yuk, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita lanjutkan perbincangan. Bang, kemarin hari Minggu tiba-tiba preskon begitu ya. Ada temuan baru, ada bukti baru yang mau disampaikan atau khusus cuma mengatakan bahwa ini ada usaha kriminalisasi kemarin? Ya, jadi kan seperti yang tadi beliau sampaikan. Ini sudah ada pergeseran nih. Dari yang awalnya kajian ilmiah dan sebagainya, sejak 2 tahun yang lalu kan udah seperti ini. Hari ini berputar gitu kan. Kemudian disampaikan ijazahnya tidak ada. Lah wong tiap hari dipertunjukkan ijazahnya kok. Ratingnya mungkin dari sini TV One paling tinggi kali. Ijazahnya tiap hari ditunjukin. Masih juga dibilang tidak ada. Tapi kan sudah diteliti juga dari pihak penuding bahwa itu banyak ketidakcocokan begitu. Masalah font lah dan segala macam tuh. Itu silakan saja. Tetapi perlu kita ketahuin proses pengaduan yang disampaikan di Bareskrim. Bayangin di Bareskrim nih paling tinggi. Itu dihentikan. Semudah itu. Lah wong dihentikan terus dipaksakan ke penyidikan. Tadi kan bahasanya soal penyidikan. Artinya apa itu? Saya mengikuti aja jawaban beliau tadi Pak Ahmad. Ada suatu tindakan bukan pidana dipaksakan naik, itu namanya apa? Kriminalisasi, kira-kira gitu. Gimana Bang? Justru kenapa ini kami ajukan proses gelar perkara khusus? Karena proses penyidikan, tapi penyelidikan, tindakannya penyidikan sudah masuk ke bukti dan sebagainya. Kalau kita konsisten di KUHP, penyelidikan itu untuk melihat apakah peristiwa itu ada pidananya atau tidak. Kalau sudah penyidikan, baru kumpulkan bukti-bukti terhadap kejahatan yang diduga ada. Lah ini peristiwanya penyelidikan lari kemana-mana. Nah itulah yang kemudian kami simpulkan sejak awal proses di Bareskrim kan tadinya nggak ditindaklanjuti tuh tanggal 9 Desember 2024. Begitu Pak Jokowi laporan 30 April buru-buru digerakkan dan tadi kami diundang TPUA
Bukan hanya Bang Egy, ada yang datang, Pak Rizal Fadila datang, Bang Medi Junarto juga datang. Nah, kami kemudian menarik kesimpulan, oh ternyata kita dikerjain ini. Dugaan kami proses yang ada di Barreskrim dilanjutkan dalam rangka untuk menghentikan sekaligus memberikan deskripsi seolah-olah ijazah itu asli, meminjam otoritas Barreskrim, dan nah narasinya hasil itu mau digunakan untuk menguatkan dugaan fitnah dan pencemaran di Polda yang kemarin dalam kompres di beberapa kesempatan kami bantah, nggak boleh. Polda harus nyidik sendiri. Kalau mau membuktikan bahwa ada fitnah, ada pencemaran, ijazah itu harus disita lagi ke Polda. Buktinya kan nggak pernah disita ini barang. Dipinjemin, ini kan kayak barang rongsok, dipinjemin, ambil lagi. Harusnya sita. Nah itu yang pertama. Saya tanya ya. Yang kedua. Tanya Sebentar. Percaya nggak pernyataan UGM kalau itu asli? Saya bukan masalah percaya atau tidak. Kita melihat proses dan prosedur. Baru kita masuk ke substansi. Nah yang kedua saya menanggapi. Kebenaran ada basisnya otoritas. Ada basisnya substansi. Yang kedua, kalau kebenaran itu diperselisihkan, maka hakim pengadilan. Oke, kalau tidak ada perselisihan, UGM lah yang berwenang. Karena UGM yang mengeluarkan, UGM yang punya otoritas. Tapi ini kan sudah menjadi terjadi perselisihan hukum. Analogi sederhananya beginilah. Kalau nggak ada sengketa pemilu, yang punya otoritas menyatakan yang menang itu siapa? Ya KPU. Tapi kalau ada sengketa, siapa? Ya bukan KPU. Tunggu Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini nalar yang sama kami gunakan. Janganlah menggunakan apa yang distatementkan oleh Barreskrim, padahal itu baru pada proses penyelidikan. Lagi-lagi, kami merasa tidak diberi ruang untuk men-challenge apa yang dilakukan oleh Barreskrim. Maksud saya begini, kalau penghentian itu melalui penyidikan SP3, kami punya ruang untuk melakukan apa yang disebut dengan pra-peradilan. Tapi kalau penyelidikan dihentikan, kami itu kayak kehilangan objek loh. Ini kamu mau gimana lagi? Makanya kami buka-buka. Oh ternyata ada di Perkapolri-nya. Pasal 31, junto pasal 33. Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Dan kami uji Perkapolri itu. Dan mohon maaf Pak Firman, ditindaklanjuti loh oleh Barreskrim. Ini bukan kami yang menindaklanjuti. Barreskrim. Kalau narasinya kami dianggap mengkriminalisasi, Barreskrim juga berarti mengkriminalisasi. Bang, ini bisa jadi presiden buruk loh terhadap penegakan hukum. Oh tidak, ini harusnya sejak awal Barreskrim memberi contoh yang baik, transparan. Ini contoh ya. Biasanya kalau ada kejahatan pembunuhan dipamerin tuh celuritnya, tembaknya, dan seterusnya. Ini ijazah dipersengketakan asli atau palsu, yang muncul cuman gambar, itu pun fotokopian gitu. Lalu kita dipaksa percaya bahwa sudah ditunjukkan kepada penyidik. Itu urusan yang meyakinkan penyidik, bukan kami. Apalagi rakyat begitu. Oke, kemarin sudah ditampilkan ada foto, ada bukti, formulir dan segala macam. Menurut Anda justru itu malah bermasalah. Contoh, ada koran Kedaulatan Rakyat, ditulis puasa, padahal di sana itu bulannya bulan Jawa, yang ada adalah Pasa atau Poso. Ya mati lawar, mati lakir, Recep, Ruah, Poso dan seterusnya. Lah kok malah muncul itu? Itu kan menambah persoalan baru. Maksud saya begini loh. Kalau sebelumnya ya kami dilibatkan, Pak, ini loh yang kita teliti. Oh, ada yang pembanding. Ini loh tes labnya. Oh, mekanisme begini. Oh, prosedurnya begini. Karena Pak Listio sendiri yang menyatakan penanganan perkara itu harus menggunakan pendekatan scientific crime investigation. Dan salah satu indikator yang harus terbuka. Kalau tadi Anda sampaikan kasus pembunuhan harusnya yang ditunjukkan ya barang buktinya ya tadi pisau segala macam. Berarti kan kalau ijazah ini harusnya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Itu bukan yang Barreskrim yang harus menunjukkan ijazahnya. Itu yang diharapkan. Itu dalam konteks untuk menunjukkan pada publik. Yang kedua, justru yang kita persoalan itu adalah proses prosedur itu tidak sejalan dengan substansi. Apa substansi yang tidak sejalan? Tadi kita tidak bisa pisahkan bahwa masalah KKN, masalah apa namanya, itu season selanjutnya nanti kita bahas. Ini satu paket. Nggak mungkin orang dapat ijazah kalau dia tidak punya skripsi yang benar, gitu loh. Ini telur sama ayam, nggak mungkin ada ayam menetas baik kalau telurnya retak apalagi pecah berantakan. Begitu. Baik, ya, saya lurusin. Jadi apa yang tadi dibicarakan oleh Bang Ahmad adalah proses penyidikan. Ada peristiwa pidana. Pembunuhan ditampilkan alat, ada kejadiannya. Ini pemalsuannya nggak bisa dibuktiin. Orang yang ngadu nggak datang bercanda. Udah datang, saya klarifikasi lagi, udah datang. Gitu loh. Karena pengadunya itu TPUA, TPU itu lembaga. Udah datang Bang. Sudah datang, ada 2 yang datang. Saya bisa bicara dulu nggak? Gitu kan? Saya klarifikasi. Nggak begitu. bisa, karena Barreskrim Polri sudah menyampaikan secara terbuka. Saya bukannya ngira-ngira. Dengerin aja. Barreskrim Polri tadi disampaikan, terima kasih sudah disampaikan. Barreskrim menyajikan, udah disajikan. Tadi kan disampaikan. Ya, tapi harapannya mungkin fotokopi doang. Tidak di layar. Layar doang. Tunjukin. Ya. Kita mau cari ijazah atau nyari Pak Jokowi.
Kan udah kelihatan shiftingnya. Pak Jokowi sasaran antara. Nah kalau ini liar ini, saya nggak setuju. Jangan liar. Liar. Saya boleh berpendapat. Bang Ahmad Tapi sudah keluar. Bang Ahmad menyampaikan semua urutan penyidikan. Liar itu. Ketika tahap penyidikan sudah masuk, maka ada peristiwa pidana. Sabar dulu. Sabar dulu dong. Jadi biar kita tegas-tegas nih, kita harus edukasi. Karena ditonton jutaan orang. Karena kalau kita bicara terus, gini, dia kasih contoh, saya kasih contoh. Ada uang palsu. Pak Firman pegang uang palsu. Tapi dia nggak tahu uangnya yang mana. Oke, ini kalau ditanya masing-masing pasti akan membela diri Makanya masing-masing. pengadilan. Memberikan statement untuk membela pihaknya masing-masing. Saya kasih kesempatan mungkin. Satu lagi, saya pengen tanya, pasal yang dia sampaikan, Pak Ahmad sampaikan, buka aja. Itu penyidikan. Oke, saya kasih kesempatan ya buat Kira-kira Bang gitu. Hensa. Bang Hensa, kalau kira-kira menunjukkan ijazah langsung, sudahlah tunjukkan saya biar selesai masalahnya, akan selesai juga? Saya rasa sih akan selesai juga, tapi masalahnya perlu sampai segitu nggak gitu. Makanya ini saya awam ya. Saya bukan ahli hukum, saya bukan ahli dokumen gitu ya. Yang saya ngelihat ini otoritasnya otoritas UGM. Maksud saya, coba deh sekali-sekali dikejar UGM-nya. Sudah, hasilnya nggak memuaskan. Malah temuan baru muncul. Skripsinya itu ternyata lembar pengasahannya kosong. Kemudian fontnya itu adalah font Times New Roman yang tidak ditemukan harusnya teknologi yang di 85 Tapi itu. Tapi kata UGM apa? Kata UGM, dia justru tidak bisa membantah itu, dia tampilkan skripsi lain yang seolah-olah identik, ternyata di situ ada tulisannya bukan skripsi. Tulisannya adalah tesis. Nah, itu juga menambah pertanyaan-pertanyaan kita gitu loh. Lanjut, Bang Hensa. Bukan masalah nggak percaya, datanya seperti itu dan publik juga melihat. Ini begini loh, kita ini tidak sedang mempertentangkan kepercayaan seperti iman atau enggak, kita sedang memverifikasi data. Kita berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang kita verifikasi melalui dua. Satu, kita verifikasi dengan data, yang kedua kita verifikasi norma, dan tambahan satu, otoritas yang melakukan itu orang yang punya pengalaman di bidang digital forensik, dalam hal ini Rismond. Mungkin Bang Hensa bisa komentar soal dampaknya, kalau isu ini terus bergulir tuh gimana ke depan? Atau siapa yang paling diuntungkan begitu, karena dua belah pihak sama-sama merasa dikriminalisasi begitu. Enggak, kalau menurut saya sih begini, yang paling berbahaya posisinya itu UGM. Kalau sampai kemudian nanti pengadilan memutuskan, ini kalau analogi KPU sama MK juga tadi nggak pas sebetulnya. Cuma karena saya nggak paham proses peradilan, saya ikutin aja itu. Karena KPU kan penyelenggara sekaligus juga wasit, gitu kan. Nah, si UGM ini kalau kemudian memang terbukti tidak asli, ini panjang urusannya UGM ya, bisa dibubarin juga kali. Kredibilitasnya dipertanyakan. Kredibilitas, gitu. Terus nanti kan larinya kemana-mana tuh, ke KPU dan lain-lain. Jadi ujungnya itu sebetulnya yang ingin saya tanya juga sebetulnya ke teman-teman Mas Ahmad, ini ujungnya mau membuktikan bahwa Jokowi nggak punya ijazah asli, atau ingin membuktikan bahwa UGM mengeluarkan ijazah yang nggak asli gitu. Terus kemudian impact ke Indonesianya ini gimana sih ujungnya nih? Terutama gimana? arah politik ke depan. Iya, makanya kalau arah politik kan kalau misalnya ini ternyata sesuai dengan yang diharapkan oleh Mas Ahmad nih, terbukti tidak asli dan lain-lain, ya pasti akan ada imbas politiknya gitu ya ke lingkaran Jokowi juga gitu. Tapi ini kan balik lagi ke masalah trust level ya. Saya kenapa kemudian ini jadi membuncah, karena ada kepercayaan yang makin menipis. Entah itu kepada Pak Jokowi, entah itu kepada UGM. Ada beberapa pihak yang mengatakan secara pragmatis tunjukin aja ijazahnya dan itu benar, selesai gitu masalahnya. Tapi apakah itu oke secara hukum? Saya nggak paham. Yang saya lihat kasus ini sudah terlalu lama, yang ujungnya menurut saya nggak oke juga buat Indonesia. Dan yang paling, dan saya yakin Pak Jokowi paham bahwa bebannya sekarang bukan ada di dia, tapi di UGM. UGM mungkin sekarang juga nggak bisa tidur tenang. Deg-degan setiap kali Mas Ahmad melakukan umpan lambung kan. Ini ke arah mana nih? Ke arah mana tujuannya? Karena itu tadi saya katakan, UGM sebagai sebuah universitas, dia harus mempertahankan bahwa itu asli. Nah, repotnya lagi nanti bila ada orang di internal UGM yang juga mulai nggak percaya sama UGM, yang sekarang aktif ya, itu nggak percaya. Nah itu repot tuh UGM-nya. Kalau saya lihatnya, selama UGM bilang asli,
saya percaya itu asli. Yang kalau nanti tiba-tiba UGM bilang palsu, ya udah palsu lah dia. Nah tapi arahnya kepada Pak Jokowi ini menurut saya lebih dari sekedar ijazah. Ini tentang pertanyaan trust level, ke politik dan lain-lain. Kalau kriminalisasi, bapak-bapak berdua inilah loh yang lebih paham istilah kriminalisasi. Tapi diuntungkan dong Jokowi karena selalu muncul di pemberitaan maupun sosial media. Kalau dia sih, menurut saya sih sekarang ya riding the wave aja, gitu. Dia mengikuti alurnya itu dan Pak Jokowi ini kan ahli drama-drama politik seperti ini ya. Tapi apakah kemudian Pak Jokowi berperan di sini juga termasuk dalam permainan? Saya sih nggak yakin gitu ya. Karena kan enakan tenang-tenang aja. Sekarang itu saya yakin yang pusing itu adalah rektor yang baru ini baru dilantik rektornya. Oh ganti ya? Bu Ola ganti? Nggak tahu saya, maksudnya saya nanya pertanyaan. Belum tahu ya? Terakhir baru Bu Ola. Kenapa gini amat saya jadi rektor ya? Pusing ngurusin ijazah gitu. Ujian baru ngejabat gitu ya? Baru sekali dan nggak ada rektor yang sepusing rektor UGM sekarang. Saya gitu. Baik, kita tunggu aja bagaimana episode-episode barunya. Semoga titik terang bisa segera terlihat begitu ya. Terima kasih. Segera selesai lah kita doakan. Segera selesai begitu, jangan cuma terlihat. Yang jelas sing salah seleh bisa tuntas. Baik, sama-sama kita buktikan nantinya ya. Terima kasih Bang Firman, Bang Hensat, Bang Ahmad juga sudah berbincang pagi ini di Apa Kabar Indonesia. Sehat selalu semuanya, semangat. Amin.